Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita ketemu lagi ya di pertemuan kali ini. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang titrimetri ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang gravimetri ya. Nah, untuk yang pertemuan ini kita akan membahas tentang titrimetri. Nah, titrimetri ini juga ada nama lainnya ya, disebut juga dengan volumetri. Nah, nanti kita akan cari tahu apa itu titrimetri ya. Tapi sebelumnya gimana? Semuanya udah sehat semua ya? Saya harap semuanya sehat dan semangat untuk belajar di materi kali ini ya. Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu ya. Ini content sectionnya. Nah, ini nanti dari titrasi volumetri ataupun titrimetri ini kita akan membahas tentang pendahuluannya, istilah-istilah dalam titrasi, kemudian penggolongan titrasi ya, satuan konsentrasi, pembuatan larutan, kemudian perhitungan dalam titrasi, dan aplikasinya di dalam bidang farmasi ya. Oke, nah untuk pendahuluannya, tadi kan saya bilang ya, titrimetri itu tuh ada nama lainnya, yaitu volumetri. Nah, apa sih titrimetri ataupun volumetri itu? Nah, volumetri ini merupakan prosedur ya atau analisis yang melibatkan pengukuran volume per reaksi yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan suatu analit ya. Nah, berarti nanti kalau misalnya nanti kalian praktikum ya, praktikum titrasi, misalnya apa? Titrasi asam basa gitu ya. Nah, nanti akan ada yang namanya buret. Nah, buret itu tempat meletakkan titrannya ya, titrannya. Nah, nanti sampel yang akan kalian analisis itu kalian taruh di Erlenmeyer biasanya. Nah, di situ nanti kita akan membaca berapa volume awalnya, kemudian berapa volume akhirnya. Di situ kita tahu berapa volume yang terpakai ya untuk melakukan titrasi tersebut. Nah, nanti dari situ kita akan mengetahui berapa nih persen kadarnya gitu ya. Nah, titrasi. Titrasi itu apa? Kemudian, titrasi itu merupakan prosedur analisis kuantitatif yang dilakukan dengan mereaksikan analit dengan suatu reaksi sehingga jumlah zat-zat yang bereaksi satu sama lain itu ekivalen ya. Nah, berarti nanti yang diburet, antara yang diburet dengan yang di Erlenmeyer itu akan bereaksi hingga nanti akan terjadi itu ekivalen ya, ekivalen. Nah, biasanya kita tahu di mana ekivalennya itu. Biasanya kita pakai indikator ya, indikator. Nanti indikator juga akan kita bahas. Nah, istilah-istilah di dalam titrasi ya, istilah-istilah di dalam titrasi ini pertama itu titran. Nah, titran itu merupakan larutan penitrasi ya, yang larutan itu yang ditambahkan dari buret. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau kita praktikum titrasi itu kan ada buretnya ya. Nah, di buret ini diletakkan larutan. Nah, larutannya ini dinamakan dengan titran ataupun larutan penitrasi ya. Oke, nah kemudian ada titrat. Titrat itu apa? Titrat itu adalah larutan yang dititrasi ataupun larutan yang ditambah ya, larutan yang ditambah oleh titran. Nah, ini letaknya biasanya di mana? Letaknya di Erlenmeyer biasanya. Kemudian ada juga larutan standar ataupun larutan baku ya, merupakan larutan yang konsentrasinya ini telah diketahui ya. Nah, untuk larutan standar ini juga nanti ada larutan primer dan juga larutan sekunder ya. Nah, kemudian ada zat standar primer. Zat standar primer ini merupakan zat yang digunakan ya untuk membuat larutan standar primer. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, larutan standar primer itu yang bagaimana? Larutan standar yang dibuat dari zat standar primer. Nah, konsentrasinya ini pasti dan stabil ataupun tidak berubah-ubah. Nah, selain ada yang larutan standar primer, ada juga yang namanya larutan standar sekunder ya. Nah, kalau larutan standar sekunder ini larutan standar ya, yang konsentrasinya itu telah ditentukan dengan larutan standar primer melalui titrasi. Nah, disebutnya ini ada standarisasi ya. Nah, biasanya contoh larutan standar sekunder ini bisa NaOH gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada istilah lainnya, kurva titrasi. Nah, kurva titrasi ini grafik ya, grafik yang menyajikan perubahan konsentrasi ataupun pH larutan ya, yang dititrasi terhadap penambahan volume dari larutan standar ya selama proses titrasi. Nah, kemudian ada lagi titrasi akhir ya, titrasi akhir. Oh,
Ini salah ketik saya ya. Ini titik akhir titrasi ya. Titik akhir titrasi ini adalah titik pada saat penambahan titrannya dihentikan ya. Titran yang dari bulat itu kita hentikan penambahannya ya, kita stop ya. Nah, biasanya titik akhir titrasi ini dapat ditentukan dengan mendeteksi perubahan warna larutan ya. Nah, untuk kita tahu perubahan warna larutan itu kita pakai indikator ya. Misalnya kalau asida alkalimetri itu pakai indikator PP ataupun indikator metil jingga gitu ya. Nah, selanjutnya itu titik ekivalen. Nah, titik ekivalennya apa lagi? Titik pada kurva titrasi yang menunjukkan titran dan titratnya itu tepat habis bereaksi ataupun tepat bereaksi sempurna. Nah, titik ekivalen ini juga disebut sebagai titik akhir titrasi teoretis ya. Sedangkan yang kalau teramati itu adalah titik akhir titrasi. Nah, kemudian ada kesalahan-kesalahan titrasi, misalnya pembacaannya ya berbeda ya antara titik akhir titrasi dengan titik ekivalen. Kemudian ada indikator tadi ya, regen yang memiliki sifat fisik ya. Biasanya warna ditunjukkan dengan warna. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk setup dari titrasi ya. Setup ataupun pengaturan dari titrasi. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, ada itu namanya buret. Nah, buret ini merupakan tempat titran tadi ya. Tempat titran diletakkan di buret ya. Kemudian titrat itu di Erlenmeyer nanti ya. Nah, ini titran ya diletakkan di buret, kemudian titrat tadi ya di Erlenmeyer. Nah, kalau yang titran ini diketahui ya konsentrasi dan volumenya, sedangkan yang analit ataupun titratnya tadi itu tidak diketahui volumenya, tidak diketahui konsentrasi tapi diketahui volumenya ya. Oke. Nah, ini ya untuk setup dari titrasi ya, ada bulatnya, ada Erlenmeyer. Nah, kemudian ada bulat klaimnya, stopcocknya ya. Oke. Nah, nanti di sini ada initial reading ya. Initial reading ini volume awal, pembacaan volume awal ya. Kemudian final reading ini merupakan pembacaan volume akhir. Nah, kalau dari gambar ini kita bisa lihat ya. Kalau dari gambar ini kita bisa lihat endpoint ataupun titik akhirnya ya. Nah, indikator color change berarti perubahan warna indikator ya. Nah, dia berubah jadi warna pink muda ya. Oke. Nah, selanjutnya tadi ya ada kan setelah disebutkan sebelumnya ada zat standar primer, kemudian ada zat standar sekunder. Nah, ini contoh masing-masing zat standar primer dan juga zat standar sekunder ya. Kalau yang standar primer itu misalnya ada kalium iodida ataupun kalium dikromat. Nah, sedangkan yang standar sekunder itu ya ada NaOH ataupun HCl ya. Oke. Nah, selanjutnya penggolongan titrasi ya. Titrasi ini itu bisa digolongkan berdasarkan reaksi yang terjadi. Kalau berdasarkan reaksi yang terjadi itu bisa ada titrasi asidi alkalimetri ataupun disebut juga titrasi penetralan ya. Dia antara asam dan basa itu nanti akan terjadi penetralan ya. Makanya disebut titrasi penetralan ya. Kemudian ada titrasi redox. Nah, kalau yang titrasi redox ini dia ada reaksi oksidasi ya, reaksi oksidasi dan reduksi. Nah, kalau yang titrasi redox ini biasanya contohnya ada iodimetri, kemudian juga ada permanganometri, kemudian serimetri ya. Nah, kalau yang untuk titrasi pengendapan ini contohnya adalah titrasi argentometri. Nah, selanjutnya ada titrasi kompleksometri. Kalau untuk titrasi kompleksometri ini ya, contohnya itu ada menggunakan ETA ya, menggunakan etilen dioksid tetraasetat. Nah, itu. Oke. Nah, kalau yang tadi berdasarkan reaksinya, yang ini penggolongan titrasi berdasarkan prosesnya ya. Ada yang titrasi langsung. Kalau yang titrasi langsung ini, analitnya itu secara langsung digunakan sebagai penitrasi atau sebagai zat yang dititrasi ya.
Nah, kalau yang titrasi tidak langsung, nah ini analitnya direaksikan dengan pereaksi terlebih dahulu. Secara berlebih baru hasil reaksinya dititrasi ya. Nah, kalau yang untuk titrasi balik ataupun titrasi kembali itu analit direaksikan dengan pereaksi berlebih yang diketahui jumlahnya. Nah, kemudian kelebihan ataupun sisa pereaksi ini dititrasi ya. Oke. Nah, ini contohnya yang dari titrasi langsung. Misalnya titrasi asam asetat ya, asam asetat dengan NaOH ya. Nah, NaOH-nya di sini bertindak sebagai titrannya ya. Titrannya NaOH itu yang diletakkan di buret, kemudian titratnya adalah asam asetat. Nah, ini akan dititrasi secara langsung. Nah, kemudian ada juga yang titrasi tidak langsung ya. Contohnya ini tadi titrasi besi ya, penentuan kadar besi Fe3+ ya. Nah, mana Fe3+-nya ini direaksikan dengan I min berlebih sehingga menghasilkan I2 ya. Baru nanti I2-nya itu dititrasi dengan larutan standarnya ya, larutan tiosulfat. Oke. Nah, titrasi balik. Kalau yang titrasi balik ini contohnya itu adalah penentuan MnO2 ya. MnO2. Oke. Nah, kemudian syarat titrasi dapat dilakukan ya. Yang pertama itu reaksi antara titran dengan analit harus stoikiometri ya. Berarti gimana? Reaksi keduanya ini ya dapat ditulis dalam persamaan reaksi ya. Nah, misalnya kita reaksikan gitu ya. Misalnya contoh reaksinya itu ada HCl sama NaOH gitu ya. Kita harus tahu dulu nih HCl dengan NaOH kalau direaksikan itu akan menghasilkan apa gitu ya. Akan menghasilkan NaCl gitu ya. Nah, itu ya contohnya harus ada dulu reaksi antara titran dengan analitnya ya secara stoikiometri. Nah, kemudian ada reaksi antara titran dan analit harus berlangsung dengan cepat ya, karena untuk memastikan proses titrasinya itu berlangsung cepat dan titik ekivalennya akan cepat diketahui. Nah, kemudian tidak ada reaksi lain yang mengganggu reaksi antara titran dan analit ya. Kemudian juga bila reaksi antara titran dengan analit telah berjalan dengan sempurna, maka harus ada sesuatu yang dapat digunakan sebagai penanda keadaan ini. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui keadaan ini ya? Ketika titran dengan analitnya ini berjalan dengan sempurna, yaitu tadi ya dengan menggunakan ini indikator tadi ya, indikator biasanya ditandai dengan perubahan warna. Nah, kemudian ada kesetimbangan reaksi harus mengarah jauh ke pembentukan produk sehingga dapat diukur secara kuantitatif ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini satuan konsentrasi ya. Nah, nanti kita akan ketemu ya dengan berbagai macam ya satuan-satuan konsentrasi. Nah, nanti kita akan mengetahui apa itu mol, molal, molaritas, normalitas ya. Kemudian persen berat, persen volume. Nah, ini nanti ujung-ujungnya nanti untuk menentukan kadar ya, kadar dari sampel. Maka kita harus tahu dulu satuan konsentrasinya, rumusnya bagaimana, cara menghitungnya bagaimana gitu ya. Oke. Nah, ini hubungan normalitas dan molaritas di mana berat ekivalen itu adalah berat molekul atau molecular weight dibagi dengan ekivalensinya ya, ekivalensi dari senyawanya ya, senyawa ataupun hasil reaksinya tersebut ya. Nah, nanti di mana hubungan BE dengan BM ini, maka nanti normalitas itu sama dengan N ekivalen dikali mol dibagi dengan volume. Nah, nanti di mana akan disederhanakan lagi ya, bisa disederhanakan lagi di mana nanti normalitas sama dengan ekivalensi dikali dengan molaritasnya. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soalnya di mana hitunglah berat ekivalen. Nah, dan normalitas larutan 6,5
6,0 molar ya, 6,0 molar H3PO4 ya, H3PO4. Nah, jika diketahui reaksinya itu sebagai berikut ya. Nah, yang untuk A3PO4 gitu ya, A3PO4. Nah, ditambah 3OH-. Nah, nanti akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan PO4 3- dan 3H2O ya. Nah, untuk menjawab yang A ini ya, kita kan tadi BE itu berat ekivalensi itu sama dengan BM dibagi dengan ekivalennya ya. Nah, BM dari H3PO4 ini berapa? BM-nya itu adalah 98. Kemudian dibagi dengan ekivalensinya. Ekivalensinya itu 3 ya, di sini ya 3. Oke, kemudian nanti akan didapatkan 32,67 ya. Nah, terus selanjutnya gimana caranya kita cari normalitasnya? Nah, kan kita sudah dapat nih berapa BE-nya ya. BE-nya berapa? BE-nya 32,67. Kemudian kita cari normalitasnya. Normalitasnya tadi kan kita bisa melalui ekivalensinya tadi ya. Nah, kita cari aja ekivalensinya. Itu berapa? Ekivalensinya di sini berarti 3 ya. Ekivalensinya di sini 3. Berarti normalitasnya ekivalensinya dikalikan dengan molaritasnya. 3 dikalikan dengan molaritasnya tadi 6, berarti 3 kali 6 ya, 18 ya. Berarti normalitas dari yang A ini merupakan 18 ya. Oke. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembuatan larutan ya. Pembuatan larutan di sini ada pengenceran. Kalau pengenceran ini jika dibuat dari zat yang berfase cair. Nah, misalnya kita pengen buat larutan nih, tapi larutan yang kita buat ini awalnya itu dari cair. Misalnya kita pengen buat larutan NaOH. Nah, tapi ternyata larutan NaOH-nya ini dari cair, ataupun pengen buat larutan HCl ataupun asam asetat. Nah, asam asetat ini sumbernya itu bentuknya cair. Jadi, kalau bentuknya cair itu akan disebut dengan pengenceran ya. Nah, kalau yang pelarutan gimana? Yang pelarutan itu jika dibuat dari zat yang berfase padat. Nah, berarti tadi contohnya kalau misalnya asam asetat ini dibuat dari fasenya cair, itu disebut dengan pengenceran. Nah, kalau pelarutan berarti dibuatnya dari yang fase padat ya. Misalnya kita pengen buat larutan NaOH gitu kan. Larutan NaOH kita buat dari NaOH yang padat ya, bentuk padatannya. Nah, kemudian pembuatan larutan melalui pengenceran ya. Konsentrasi, molaritas, dan volume larutan yang akan dibuat itu ditentukan terlebih dahulu. Kemudian konsentrasi larutan, pekat, ataupun stok juga harus diketahui. Nah, selanjutnya volume larutan awal ataupun V1 ya, yang dibutuhkan untuk pengenceran dihitung dengan rumus pengencerannya, di mana konsentrasi 1 dikalikan dengan V1 sama dengan konsentrasi 2 dikalikan dengan V2. Nah, misalnya di sini ada ya contoh pembuatan larutan nih. Larutan standar HCl 0,1 molar sebanyak 500 ml ya akan dibuat dari larutan HCl pekat. Nah, berarti kalau misalnya dari larutan berarti disebutnya dengan pengenceran ya. Dengan kadar 37% bobot per bobot dan kerapatan nya itu atau jenisnya itu 1,2 gram per mili ya. Berapa sih massa molar HCl? Ya. Massa molar HCl-nya di sini 36,5 gram per mol. Nah, berarti langkah yang pertamanya itu kita apakan dulu? Kita menghitung volume yang dibutuhkan terlebih dahulu ya. Misalnya massa 1 liter HCl gitu kan adalah 1,2 gram ya berat jenisnya tadi dikalikan dengan 1000 mili karena tadi dia 1 liter ya. Nah, akan didapatkan massanya itu si HCl 1200 gram. Nah, kemudian massa HCl dalam 1 liter adalah ya 0,7 gram ya. 0,7 gram ini dari kadarnya tadi ya dikalikan dengan massa yang 1 liter tadi yaitu 1200. Nah, maka akan didapatkan 444 ya massa HCl-nya di dalam 1 liter ya HCl pekat. Nah, kemudian gimana cari molaritasnya ya? Nah, konsentrasinya nih
konsentrasi dari HCl dibagi dengan massa molar HCl-nya ya. Nah, nanti akan didapatkan 12,16. Nah, jadi HCl pekat yang dibutuhkan adalah, kita pakai rumus yang sebelumnya tadi, yaitu C1 kali V1 sama dengan C2 dikali dengan V2 ya. Nah, nanti akan didapatkan 12,16 dikalikan volume satunya ya yang kita cari, kemudian dari situ 0,1 molar sudah kita ketahui dikalikan dengan 500. 500 di sini karena kita buat larutan standarnya sebanyak 500 mili ya. Nah, nanti di sini akan didapatkan ya volume larutannya itu adalah 4,1 mili ya. Nah, 4,1 mili ini diapakan? Larutan HCl pekat yang akan diambil ya, sebanyak 4,1 mili untuk dimasukkan ke dalam labu takar yang 500 mili ya. Oke. Nah, kalau yang ini ya, pembuatan larutan. Kalau ini pada proses pelarutan. Kalau tadi kan contoh pengenceran ya, kalau ini yang pelarutannya. Nah, tentukan massa molar ataupun BM dari zat yang akan dilarutkan dan berapa konsentrasi volume larutan yang akan dibuat. Selanjutnya, massa zat yang akan diperlukan dapat dihitung dengan mempertimbangkan kemurniannya. Nah, di sini dia pakai contoh massanya itu sama dengan BM, berat molekulnya dikalikan dengan konsentrasi dikalikan dengan volumenya ya. Misalnya ini pembuatan 250 mili Na2CO3 ya. 0,1 M, massa molarnya 106 ya, tinggal kita masukkan aja ke rumusnya ya, nanti akan didapatkan 2,65 gram. Nah, ini untuk peralatan titrasinya ya, ada burat basa, kemudian burat universal. Nah, pada umumnya ya di laboratorium itu kita menggunakan yang burat universal ini ya. Nah, kemudian ada juga pipet volumetrik dan juga pipet gondok ya, yang akan kita pakai untuk memipet volume dari larutannya. Oke, kemudian peralatan titrasi yang lainnya ada labu ukur ya. Labu ukur ini untuk kita melarutkan atau menghomogenkan sampel kita ya. Kemudian gelas Erlenmeyer untuk kita menaruh titrat kita tadi. Kemudian gelas ukur ya. Oke, nah untuk membaca skala buratnya bagaimana ya? Kita itu yang pasti volumenya itu harus sejajar dengan mata ya. Jangan di atas mata ataupun di bawah mata ya. Kalau misalnya volume diukur dari titik terendah meniskus cekung. Nah, ini ya misalnya. Ini kan nanti larutannya akan terbentuk seperti ini ya, meniskus cekung ya. Nah, maka yang benar di mana nih di sini ya. Berarti volumenya itu 15 mili. Nah, kalau yang cembung bagaimana? Nah, di sini ya. Berarti dia 15 mili. Oke. Nah, dalam perhitungan titrasi, pada ekivalensinya nanti ada ekivalen titran sama dengan ekivalen titratnya ya. Nah, itu nanti normalitas dikalikan dengan volume sama dengan normalitas dikalikan dengan volume titrat ya. Nah, untuk N titran dan V titratnya ini diketahui, sedangkan volume titran diperoleh dari hasil titrasi, sehingga N titrat dapat dengan mudah dihitung ya. Nah, ini untuk contoh soalnya ya, contoh soal nanti bisa kalian kerjakan ya. Nanti kalian kerjakan sesuai dengan rumus-rumus yang telah diberikan ya. Nanti untuk siapa saja yang bisa mengerjakan contoh soalnya akan mendapatkan bintang ya. Nah, kalau misalnya dapat bintang tentu pasti nanti akan dapat nilai tambahan. Jadi kalau misalnya pengen dapat nilai tambahan ya pasti harus dapetin bintang dulu ya. Oke, semuanya kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan ya, kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih banyak ya atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di minggu depan ya. Minggu depan kita akan bahas. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.